Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Umpop saat ini masih berada di komplek pemakaman Pekuncen di Madiun, di komplek makam Panembahan Timur atau Ronggo Jumeno ini. Dan Umpop perlu sebentar untuk mampir untuk menuturkan di antara 5 makam Adipati Madiun, yaitu Bagus Petak. Yang pertama adalah Pangeran Panembahan Timur, Bagus Petak, kemudian Kinentren Martoloyo, kemudian Adipati Balitar, dan ini yang terakhir ini adalah Tumenggung Balitar Tumapel. Ini Umpop perlu menuturkan tentang beliau, karena ini luar biasa menurut Umpop, ada korelasinya dengan konten Ratu Balitar. Maka beliau ada di sini kan sekarang. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya. Ini kan sekalian, makam beliau Tumenggung Balitar Tumapel. Ini ada makam, Umpop nggak tahu nih makam-makam kuno, makamnya sinten menika. Inilah makam beliau Tumenggung Balitar Tumapel. Siapakah beliau dan apa kiprahnya, Umpop akan bertutur kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Namun sekali lagi Umpop mohon maaf, untuk sementara Umpop tidak ngopi dulu kan sekalian, karena ini Umpop saat ini tepat duduk di depan makam salah satu Adipati Madiun, dan beliau adalah keturunan atau duriyah dari Adipati Madiun pertama, yaitu Panembahan Timur atau Panembahan Ronggo Jumeno. Beliau adalah Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel. Umpop perlu untuk mampir karena ini di samping makam ini ada di barisan pertama di pintu masuk komplek makam Pekuncen Madiun. Di komplek makam Madiun ini ada 5 Adipati Madiun yang dimakamkan di sini, yaitu selain beliau Tumenggung Balitar ini, beliau makamnya ada di dalam ini, dan penuh rasa hormat dan respek. Selain dari Tumenggung Balitar Tumapel ini, yang bergelar Mangkunegoro keempat, yang menjabat Adipati Madiun dari tahun 1677 sampai 703. Ini kawan-kawan sekalian, selain daripada beliau, di samping kanan makam ini adalah Adipati Balitar, kemudian yang bergelar Mangkunegoro ketiga, dan di samping Adipati Balitar ada makam beliau Mangkunegoro kedua, yaitu Tumenggung Kinentren Martoloyo, dan di samping kanan lagi adalah Mangkunegoro pertama, yaitu Raden Bagus Petak. Dan di samping Raden Bagus Petak adalah makam beliau Panembahan Timur. Di antara 5 makam ini masih ada garis keturunan dari Panembahan Timur kecuali satu, yaitu Raden Bagus Petak. Karena Raden Bagus Petak bukan keturunan daripada Panembahan Timur. Hati Adipati Madiun, kawan-kawan sekalian, di dalam laman madiunkap.go.id, Bupati Madiun pertama yaitu Panembahan Timur dengan gelar Ronggo Jumeno tahun 1568 sampai 1586. Kemudian Ibu Retno Dumilah. Retno Dumilah adalah putri dari Panembahan Timur yang nanti diperistri oleh Panembahan Senopati. Retno Dumilah menjadi garwa Padmi. Kemudian di samping garwa Padmi, di samping Ratu Waskita Jawi dari Pati. Setelah
setelah beliau Ibu Ratu Dumilah diteruskan dengan Raden Rangsang. Namun bukan Raden Rangsang Sultan Agung kelihatannya, karena waktu itu Sultan Agung belum lahir kawan-kawan sekalian. Nah setelah itu oleh Panembahan Senopati, Madiun diserahkan kepada keponakan dari Panembahan Senopati. Siapa itu? Raden Bagus Petak. Raden Bagus Petak ini yang bergelar Mangkunegoro pertama, Adipati Madiun ketiga berarti kalau nggak salah ya, rekan sekalian, merupakan putra dari Pangeran Mangkubumi. Dan Pangeran Mangkubumi ini sendiri adalah kakak dari Panembahan Senopati. Sedangkan Adipati Mangkunegoro kedua sampai keempat ini adalah keturunan daripada beliau Panembahan Timur atau Ronggo Jumeno. Baik kawan-kawan sekalian, Obob akan tuturkan di mana keturunannya. Kawan-kawan sekalian, khususnya beliau dari Obob berangkat dari beliau Panembahan atau Tumenggung Balitar Tumapel. Kawan-kawan sekalian, dari perkawinan Ibu Retno Dumilah, Raden Ayu Dumilah, putri dari Pangeran Timur dengan Panembahan Senopati, memiliki 3 putra, yaitu Raden Mas Julik, Raden Bagus, dan Raden Kenintren. Raden Kenintren ini nanti menjadi Adipati Madiun menggantikan Bagus Petak, bergelar Mangkunegoro kedua. Beliau masih keturunan, berarti cucu dari Panembahan Timur. Nih. Kemudian kembali ke Ibu Retno Dumilah, salah satu putra Pangeran Ibu Retno Dumilah, jadi Mas Julik, kemudian Raden Bagus. Raden Bagus ini nama lain dari Pangeran Juminah atau Panembahan Balitar. Ini dari 3 putra Retno Dumilah ini yang paling terkenal adalah Pangeran Juminah karena kiprah beliau nanti terhadap Mataram. Lah, Pangeran Juminah ini memiliki putra, salah satu putra dari Pangeran Juminah dari perkawinan Pangeran Juminah dengan Putri Ki Jurumayem. Jadi Pangeran Juminah, putra dari Retno Dumilah ini nanti memiliki 2 istri. Yang pertama adalah putrinya Ki Jurumayem atau Ki Jurukiting. Sedangkan Ki Jurukiting sendiri merupakan putra dari Patih Mataram, yaitu Patih Mandoroko atau Ki Jurumertani. Nih, peran posisi penting dari Pangeran Juminah. Kemudian Pangeran Juminah juga nanti kawin dengan janda dari Raja Mataram kedua, yaitu Panembahan Anyokrowati. Ketika Panembahan Anyokrowati sedo di Kerapia, istrinya adalah bernama Ratu Adi atau Dyah Banowati. Dyah Banowati ini nanti melahirkan Sultan Agung. Ketika Sultan Agung menjadi Raja Mataram keempat, beliau mendorong Pangeran Juminah yang tidak lain adalah pamannya sendiri untuk menikahi ibu kandungnya, yaitu Dyah Banowati. Jadi Pangeran Juminah ini kawin 2 kali, dan nanti kalau nggak salah dengan perkawinan dengan Ibu Dyah Banowati ini nanti melahirkan 2 putri kelihatannya, yang sulung namanya Nyi Jurumayem. Kembali ke putra dari Pangeran Juminah. Perkawinan Pangeran Juminah atau Panembahan Balitar dengan putrinya Ki Jurumayem nanti lahir putra Adipati Balitar. Dan Adipati Balitar ini nanti menjadi Adipati Madiun dengan gelar Mangkunegoro ketiga. Jadi Mangkunegoro pertama itu adalah Bagus Petak, putra dari Mangkubumi. Mangkunegoro kedua Adipati Madiun itu adalah Bagus Kinentren Martoloyo.
paman daripada adik daripada Pangeran Jumina. Lah, Adipati Madiun yang bergelar Mangkunegara ketiga ini adalah Adipati Balitar, yang tidak lain tidak bukan adalah putra dari Panembahan Balitar atau Pangeran Jumina. Lah, sedangkan beliau Tumenggung Balitar Tumapel ini yang bergelar Mangkunegara keempat merupakan putra dari Adipati Balitar. Beliau Tumenggung Balitar Tumapel ini menjadi Adipati Madiun dari tahun 1677 sampai 1703. Kalau melihat masanya, berarti beliau menjabat Adipati Madiun di akhir pemerintahan Raja Mataram kelima, yaitu Amangrod Agung. Karena di tahun 1677, Amangrod Agung ini digulingkan oleh pemberontakan Trunojoyo dan Panembahan Romo Kajoran, dan hancurlah Pleret, selesai Mataram. Pleret. Sedangkan sampai 1703, berarti beliau menjabat dari akhir Amangkurat Agung sampai lengsernya Amangkurat ketiga. Karena nanti Amangkurat Agung digantikan dengan Amangkurat II atau Amangkurat Ampral yang sedo tahun 1703, dan nanti digantikan oleh putra dari Amangkurat kedua, yaitu Amangkurat ketiga atau Sunan Kencet. Dan Sunan Kencet ini nanti digulingkan oleh Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger, tidak lain adalah pamannya Amangkurat keempat sendiri, Amangkurat ketiga sendiri. Dan nanti kelak Pangeran Puger ini menjabat sebagai di Jumeneng Noto sebagai Pakubuwono pertama dinobatkan VOC di Semarang. Apa korelasinya Pakubuwono pertama dengan beliau? Ini Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel ini merupakan bapak dari Ratu Balitar. Ratu Balitar juga sempat menjadi Adipati Madiun. Adipati Madiun dari tahun 1703 sampai 1705-06 kalau nggak salah. Karena nanti 1706 beliau harus mengikuti suaminya. Siapakah suami daripada Ratu Balitar? Tidak lain tidak bukan adalah Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat alias Pakubuwono pertama. Jadi beliau Mangkunegara keempat atau Tumenggung Balitar Tumapel ini merupakan bapak mertua dari Pakubuwono pertama. Dan kelak dari perkawinan Pakubuwono pertama atau Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger dengan Ratu Balitar, dan Ratu Balitar ini juga terkenal dengan Ratu Pakubuwono, ini akan mewarnai sejarah perjalanan Wangsa Mataram sampai saat ini. Karena apa kawan-kawan sekalian? Dari perkawinan Pakubuwono pertama dengan Ratu Balitar. Ratu Balitar ini adalah sosok yang luar biasa. Ompo pernah unggah di dalam konten Ompo, nanti Ompo akan sertakan dalam link deskripsi tentang Ratu Balitar. Yang makamnya ada di Nitian, Yogyakarta. Ratu Balitar ini dari perkawinan Ratu Balitar, putri dari Tumenggung Balitar Tumapel ini dengan Pakubuwono pertama, lahir Amangkurat keempat. Raja Mataram pengganti dari Pakubuwono pertama adalah Amangkurat keempat. Dari Amangkurat keempat ini nanti lahir putra Haryo Mangkunegara, lahir Pakubuwono kedua. Adik Amangkurat keempat diantaranya adalah Pangeran Balitar dan Pangeran Purboyo. Yang nanti Pangeran Balitar sama Pangeran Purboyo ini akan memberontak dan terjadilah perang suksesi Jawa kedua. Ini dan Ompo pernah bahas, pernah Ompo unggah.
Dan nanti dari Haryo Mangkunegoro lahir Raden Mas Said, pendiri Mangkunegoro, Puro Mangkunegoro. Dari Pakubuwono II melahirkan Trah Kasunanan Surakarta. Ini Surakarta. Dan nanti dari adik dari Pakubuwono II, dari putra dari Amangrod keempat adalah Pangeran Mangkubumi. Dan Pangeran Mangkubumi ini nanti merupakan leluhur dari Kesultanan Surakarta, karena beliau Mangkubumi ini pasca perjanjian Giyanti 1755 dinobatkan menjadi Hamengkubuwono pertama. Sumber dari beliau Tumenggung Balitar Tumampel yang melahirkan Ratu Balitar atau Ratu Pakubuwono. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, Ratu Pakubuwono atau Ratu Balitar ini memang sosok yang luar biasa. Beliau sufi agung, sufi wanita yang mengarang berbagai kitab, termasuk Babat Tanah Jawi, kemudian Serat Yusuf yang berisi panduan tentang bagi seorang raja, karena beliau Ratu Pakubuwono itu menghendaki cucunya yaitu Pakubuwono II ini memimpin pemerintahan seperti Nabi Yusuf. Dia membuat Serat Yusuf, Pakubuwono ini. Jadi pengaruhnya luar biasa. Pengaruh Ratu Pakubuwono, putri dari beliau Tumenggung Balitar Tumampel ini, berpengaruh dari Pakubuwono pertama, Amangkurat keempat, dan Pakubuwono II. Beliau hidup mengalami 3 raja, yaitu Pakubuwono pertama tidak lain adalah suaminya sendiri, putranya yaitu Amangkurat keempat, dan cucunya Pakubuwono II. Ini kawan-kawan sekalian, kiprah dari Ratu Pakubuwono yang tidak lain tidak bukan adalah putri dari Tumenggung Balitar Tumampel. Sehingga beliau Tumenggung Balitar Tumampel merupakan bapak mertua dari Pakubuwono pertama. Inilah kiprah dari keturunan Duriah dari Tumenggung Balitar Tumampel yang kalau kita garis lurus bermuara kepada Panembahan Timur atau Panembahan Ronggo Jumeno. Kalau tarik lagi merupakan trah dari Imperium Demak, karena Pangeran Timur adalah putra dari Sultan Trenggono. Jadi Wangsa Mataram saat ini, kawan-kawan sekalian, itu merupakan perpaduan antara trah Demak, trah Pengging, juga trah Selo sendiri. Trah Selo ya, yang dimaksud Obo trah Selo itu adalah trah Mataram. Trah Mataram itu adalah trah Selo dari Ki Ageng Selo. Ini kawan-kawan sekalian apa yang Obo sampaikan. Inilah beliau Pangeran Tumenggung Balitar Tumampel, ayah dari Ratu Balitar atau Ratu Pakubuwono, menantu dari Pakubuwono pertama. Dan dari nanti keturunan beliau ini, dari keturunan Ratu Pakubuwono ini akan menurunkan atau meneruskan Wangsa Mataram, baik melalui Mangkunegoro, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegoro, dan Puro Pakualaman. Kalau dilenterkan nanti terlalu lebar, terlalu panjang dan confuse. Namun inilah sumbernya. Beliau adalah salah satu adipati Madiun yang menjabat di tahun 1677 sampai 1703 dengan gelar Mangkunegoro keempat. Itu kawan-kawan sekalian, marilah kawan-kawan sekalian datang untuk melihat bukti sejarah, peran dari tokoh-tokoh leluhur-leluhur bangsa Jawa ini. Salah satunya adalah beliau,
ya di makam penguncian ini. Dan alhamdulillah ini dirawat dengan baik kawan-kawan sekalian. Silakan berwisata religi ke Madiun dan banyak sekali jejak-jejak sejarah masa lalu di Madiun ini. Baik di era Singosari, Majapahit, Demak maupun di era Mataram. Tersebar di Kota Madiun dan di Kabupaten Madiun ini. Demikian dapat Om Bob sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan silakan kawan-kawan sekalian untuk melengkapi apa yang Om Bob sampaikan dengan membaca literasi sejarah. Banyak sekali sumber-sumber sejarah, baik babat maupun buku-buku. Babatan saya juga menyebutkan ini. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi nanti Om Bob akan ikutkan dalam link deskripsi tentang Ratu Pakubuwono yang merupakan putri dari Tumenggung Balitar Tumapel. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.